Melanda ratusan warga di perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih karena pasokannya mati selama 2 hari. Polisi tengah mengusut kasus kematian seorang dokter muda di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang ditemukan meninggal di rumahnya. Keluarga korban bilang sebelum meninggal, korban mengalami stres tingkat tinggi akibat diintimidasi. Amerika Serikat menggempur lagi, Iran kembali membalas serangan dengan menggempur fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Iran bilang hal ini dilakukan karena Amerika Serikat telah melanggar gencatan senjata. Akankah saling balas serangan ini membuat makin rapuhnya negosiasi damai? Lalu sampai kapan perang akan terus terjadi? Kita bahas dalam dialog di Sapa Pagi hari ini. Panas ekstrim melanda kawasan Eropa. Republik Ceko mencatat rekor suhu terpanas untuk hari kedua berturut-turut pada hari Minggu, yakni suhu melonjak hingga 41,1 derajat Celcius. Tim nasional Kanada berhasil mencetak sejarah di babak 32 besar pesta bola. Kanada lolos ke babak 16 besar usai menumbangkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi Indonesia. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Senang sekali hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda saudara. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Breman Atenaya. Kita mulai hari Senin ini dengan kabarnya harusnya yang baik-baik ya. Tapi ternyata banyak kabar yang kurang menyenangkan. Terutama yang kemarin sempat progresnya luar biasa gitu ya dengan adanya kesepahaman antara Amerika Serikat dan juga Iran di 14 poin, tapi tiba-tiba kemudian ada lagi nih saling serang antara Amerika Serikat dan juga Iran. Nah, memang saling serang dan juga saling tuduh nih terjadi antara kedua negara. Amerika Serikat menuding Iran melanggar gencatan senjata, Iran juga menuding Amerika Serikat ini melanggar gencatan senjata. Tapi yang jadi pertanyaan ini siapa yang melanggar dan juga nanti gimana nih nasib kesepakatan yang sudah sempat ada poin-poin yang disepakati untuk sementara gitu. Apakah bakal goodbye atau ya bisa lagi nih disepakati gitu. Ya. Nah, menambah pertanyaan dari Bremana saudara-saudara dan juga bagaimana kita membaca situasi dan juga kondisi saat ini. Nah, terkait dengan hal itu nanti tentunya kita akan siapkan dialognya untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi saudara. Tapi sebelum ke sana kita ada informasi pertama lebih dulu di Sapa Indonesia Pagi. Krisis air bersih melanda ratusan keluarga di perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Terdapat kurang lebih 800 keluarga terdampak krisis air bersih imbas matinya distribusi air PDAM. Akibatnya warga terpaksa mengantre dan bolak-balik menggotong air bersih dari pos RW ke rumah masing-masing. Menurut warga, distribusi air dari PDAM mati sudah 2 hari dan mengeluhkan matinya air secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan. Dari pagi ya kalau nggak salah ya, kemarin ya, sebelum subuh. Hari ini mati, kemarin juga mati. Kemarin mati. Nah ini repot banget dong Pak nih. Wah bukan repot lagi, pagi-pagi kita udah bangun ngantri, ya kan? Ya air kan tahu sendiri kan,
kebutuhan Iya nggak? utama ya. Kebutuhan utama. Udah gak kehitung dah. Nggak kehitung. Iya. Pakai ember atau pakai galon-galon gitu ya? Ember, pakai galon, pakai selai. Sempet ada bantuan air nggak, Adis? Nggak ada. Nggak ada. Beli. Yang mobil-mobil tangki gitu nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan. Tolong atuh, kalau masih lama mah. Kalau beli berapa biasanya? Beli tadi bilang aja 10 galon pagi doang. 6.000 segalon. 6.000 Oh, 6.000 segalon. Di wilayah sini sering ada pembetulan, ada ini, ada itu, ada ini mati. Kadang-kadang bisa mencapai 6 sampai 10 jam. Maksud saya kalau pembetulan atau ada sesuatu diadakan pemberitahuan, ya toh kita tahu kita ada persiapan. Jangan tiba-tiba mati mulai subuh sampai gak ada apa-apa, tahu-tahu saya lihat di Instagram atau apa. Pertahankan ponsel yang hendak dijamret, seorang ibu tersungkur dan terseret di jalan. Pelaku yang diduga masih remaja gagal merampas ponsel korban dan langsung kabur. Waspada, kejahatan bisa mengintai dimanapun. Seorang pengendara motor yang menepi di pinggir jalan jadi korban begal. Dalam hitungan detik, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban terjatuh dan terseret di aspal saat mempertahankan ponselnya. Pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motor karena ditarik korban. Kejadian ini terekam CCTV di Jalan Raya Karang Satria, Durenjaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Kedua pelaku kabur tanpa membawa ponsel korban saat dikejar warga. Iya, ibu saya jatuh sambil narik Si pelaku. Si pelaku. Terus si pelaku juga jadinya jatuh kan. Karena ditarik sama yang si ibu-ibu ini. Iya. Bu, kalau dilihat kondisi masih ramai ya Bu ya? Sebenarnya jalanannya masih ramai, banyak motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Korban sempat tersungkur dan terseret di aspal, terluka di bagian tangan. Korban belum melapor kejadian ini ke polisi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sempat terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali selama lebih dari 12 jam, dua orang buruh proyek akhirnya berhasil dievakuasi oleh Basarnas. Dramatis, aksi penyelamatan dua pekerja yang terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali. Tim SAR menuruni tebing setinggi 100 meter. Menjangkau titik tempat kedua korban terjebak hingga berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Terhadap dua orang yang terjebak di bawah jurang di daerah Jimbaran, Uluwatu, yang terjebak dari hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, dan syukur pada hari ini dua korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Korban yang terjebak di atas tebing berjumlah 3 orang saat terjadi air pasang. 1 orang nekat berenang dan berhasil mencari pertolongan untuk kedua rekannya. Namun, karena kondisi tidak memungkinkan untuk evakuasi pada malam hari, kedua korban harus bertahan di bawah tebing selama lebih dari 12 jam sampai pertolongan tiba. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menjerat Taufik Hidayat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, Kejati Jawa Barat menunjuk 9 jaksa untuk mengawal proses penyidikan. Menanggapi harapan keluarga korban agar tersangka dihukum seberat-beratnya, Kejati menegaskan bahwa berat ringannya pidana ditentukan pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kejati Jawa Barat memastikan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan
terhadap tersangka TH. Berkas untuk saat ini belum, kami baru menerima SPDP. Beralih ke informasi mancanegara, saudara, Israel melancarkan serangan drone tanpa awak ke Lebanon Selatan. 1 orang meninggal dunia dan 2 luka-luka. Serangan drone tersebut Serangan drone tanpa awak ini menyasar kota Nabatiyeh Al-Faqwa di Lebanon Selatan, saudara. Serangan menghantam fasilitas publik. 1 orang dilaporkan tewas dan 2 lainnya terluka. Serangan ini terjadi sehari setelah Lebanon dan Israel menandatangani fakta kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat untuk membuka jalan damai. Konflik Amerika Serikat-Iran kembali memanas. Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan Kuwait. Serangan ini sebagai tanggapan atas serangan udara Amerika Serikat ke wilayah Iran. Sirene berbunyi di kota Kuwait menyusul serangan drone dan rudal Iran yang menargetkan wilayah Kuwait dan Bahrain. Garda Revolusi Iran mengancam akan menghentikan sepenuhnya negosiasi untuk mengakhiri perang jika Washington terus melanjutkan serangannya. Dalam serangan kali ini, Garda Revolusi Iran mengklaim telah menghancurkan 8 infrastruktur penting milik militer Amerika Serikat. Serangan Iran ditargetkan antara lain ke pangkalan udara Ali Al-Salim di Kuwait dan markas besar armada kelima Amerika Serikat di Pelabuhan Salman di Bahrain. Garda Revolusi Iran menegaskan serangan ke Kuwait dan Bahrain merupakan balasan atas agresi Amerika Serikat terhadap situs-situs di wilayah pesisir Iran. Sebelumnya, Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM menyatakan mereka telah menyerang sejumlah target militer Iran. Pada serangan kali ini, pesawat Amerika menargetkan infrastruktur pengawasan militer Iran, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, serta fasilitas penyimpanan drone. CENTCOM menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan drone Iran terhadap kapal tanker berbendera Panama, MT Kiku, pada Sabtu kemarin. بیننده شبکه خبر هستید. همونطور که در زیرنویس هم دارید ملاحظه می‌فرمایید، دقایقی پیش صدای چند انفجار در محدوده روستای طاهررویی سیریک شنیده شد. خبرنگار صدا و سیما در سیریک به نقل از یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد صدای انفجارهای شنیده شده مربوط به اصابت چند پرتابه به دکل مخابراتی در محدوده روستای طاهررویی سیریک است. منابع خبری از اصابت چند پرتابه در محدوده روستای مسین شهرستان قشم خبر دادند. سازمان تروریستی سنتکام در بیانیه اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ به چندین هدف در ایران حمله کرده است. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menyatakan Teheran siap menanggapi secara tegas tindakan Amerika Serikat yang melanggar kesepakatan damai. Ibrahim juga menegaskan siapapun yang melewati Selat Hormuz harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Teheran. Setiap pelanggaran dari ketentuan tersebut pasti akan ditindak. دیشب دیدید در ادامه نقض آتشبس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز
همینطور خواهد بود هر رفتار آمریکایی‌ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنند، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی. Informasi akan kami hadirkan usai jeda. Saudara Presiden Prabowo Subianto bilang akan memangkas lebih dari 750 badan usaha milik negara hingga akhir 2026. Prabowo bilang langkah ini untuk menghemat anggaran negara. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Prabowo Subianto bilang akan memangkas lebih dari 750 badan usaha milik negara hingga akhir 2026. Prabowo bilang langkah ini untuk penghematan anggaran negara. Dalam pidatonya di acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta, Prabowo menyinggung soal upaya efisiensi kerja dan juga anggaran. Presiden Prabowo bilang dari 1.000 BUMN nantinya akan dipangkas menjadi 250 BUMN. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyebut kampus sebagai tempat adu gagasan dan juga inovasi. Menurutnya, dinamika adu pendapat di lingkungan kampus merupakan bagian dari kebebasan akademik. Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri. Prabowo bilang kebebasan akademik mesti dijaga demi menghasilkan buah pemikiran yang bermanfaat bagi rakyat. Ia mengaku tak masalah dengan adanya perbedaan pendapat. Namun ditegaskan agar aktivitas kebebasan ini tidak melebar menjadi kebebasan yang lain-lain. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di JCC Jakarta. Di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu. Konferensi Republik batal menyelenggarakan konsolidasi nasional di kampus Universitas Indonesia Salemba. Meski demikian, konferensi tetap berjalan via daring atau online. Tapi gagasan tidak bisa dibatasi. Ketua Umum Panitia Konferensi Republik, Sudirman Said, mengungkapkan konsolidasi ini merupakan kelanjutan konferensi pertama di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada akhir Mei lalu.
Konferensi di Jakarta kali ini membahas platform gerakan dan gagasan kerja serta struktur dan format awal pembentukan organisasi. Sekitar 165 organisasi mengikuti konferensi yang bertajuk Jalan Menata Kembali Republik ini. Namun semalam sebelum acara, Universitas Indonesia mendadak melarang penyelenggaraan konferensi tersebut di kampus UI Salemba. Demokrasi yang tersisa untuk menyalurkan gerakan ini lahir dari disiplin intelektual. Kami menyampaikan terima kasih kepada UI yang sejak awal memang sudah memberikan lampu hijau untuk diselenggarakan di sini. Tapi tiba-tiba tadi malam, dini hari tepatnya, kita mendapat keputusan tempat tidak bisa digunakan. Dan karena itu kita hari ini akan merubah mode dengan cara melanjutkannya melalui online. Semacam tekanan dari luar gitu, dan memang kita membaca itu karena proses sejak awal UI sangat bersahabat, sangat akomodatif. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengaku masih suka belusukan dan bertemu dengan banyak orang. Hal ini disampaikan Jokowi saat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nulur Kodari di Lampung. Di hadapan kiai, santri, dan juga tokoh masyarakat, Jokowi bilang dirinya tidak berubah. Jokowi bilang masih seperti yang dulu, yakni sosok sederhana yang berasal dari desa dan masih suka belusukan. Kunjungan ke Ponpes ini juga didasari oleh tingginya antusiasme warga Lampung yang selama ini kerap mengunjungi kediaman Jokowi di kampung halamannya di Sumber Solo. Jokowi juga meminta maaf belum bisa menjangkau seluruh kabupaten di wilayah Lampung karena keterbatasan waktu. Menjadi contoh, jangan setelah jadi. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bustomi, aku masih seperti yang dulu. Masih orang kampung. Masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, saya ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sugianto, melantik dan mengambil sumpah jabatan 7 pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dilaksanakan pada Jumat 26 Juni 2026 di lantai 2 Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Dalam pengambilan sumpah, pejabat berjanji untuk setia dan mentaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi etika jabatan. Mereka juga berikrar menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan menghindari setiap perbuatan tercela dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketujuh pejabat yang dilantik terdiri dari 4 pejabat fungsional perawat ahli muda, yaitu NS Vera Ferianti, NS Nitasari Septiaji, NS Firma Erlona, dan NS Mila Ratnasari. Sementara 3 pejabat lainnya merupakan fungsional auditor ahli pertama, yaitu Ines Malahayati Maharani, Laili Devinka, dan Sri Ayu Prastika Savitri Siregar. Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto bilang pelantikan bukan sekedar seremoni, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Sekretaris MA juga berpesan agar pejabat fungsional terus meningkatkan kompetensi dan keahlian, bekerja secara profesional, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kinerja dan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung. Beberapa saat lalu saudara sekalian baru saja berikrar di hadapan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, dengan disaksikan oleh para saksi dan segenap yang hadir di sini. Sumpah tersebut bukanlah sekedar rangkaian kata yang diucapkan untuk memenuhi ketentuan formal pelantikan. Sumpah adalah ikatan moral dan spiritual yang menghubungkan tanggung jawab jabatan dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jadikanlah sumpah jabatan tersebut sebagai tuntunan dan pengingat ketika menghadapi godaan
dan sebagai benteng ketika dihadapkan pada pilihan yang dapat menguji integritas saudara-saudara. Dengan resmi dilantiknya 7 pejabat fungsional ini, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk terus membangun organisasi yang profesional, modern, dan berintegritas melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata sesuai keahlian, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya pelayanan peradilan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iksan Apriansyah, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Amerika Serikat menggempur lagi. Iran kembali membalas serangan dengan menggempur fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan juga di Bahrain. Iran bilang serangan dilakukan karena AS telah melanggar gencatan senjata. Akankah saling balas serangan ini membuat makin rapuhnya negosiasi damai? Lalu sampai kapan perang akan terus terjadi? Kita bahas usai jeda bersama dengan rekan Bremana Tenaya untuk Anda. Kesepakatan damai AS Iran kembali berada di ujung tanduk setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk. Insiden ini memicu kekhawatiran bahwa kesepakatan damai yang baru tercapai akan kembali terancam batal. Sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika Serikat, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan Kuwait. Selainnya berbunyi di kota Kuwait menyusul serangan drone dan rudal Iran yang menargetkan wilayah Kuwait dan Bahrain. Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi menyatakan, Teheran siap menanggapi secara tegas tindakan Amerika Serikat yang melanggar kesepakatan damai. Ebrahim juga menegaskan, siapapun yang melewati Selat Hormuz harus mengikuti aturan yang ditetapkan Teheran. Setiap pelanggaran dan ketentuan tersebut pasti akan ditindak. دیشب دیدید در ادامه نقض آتش بس آمریکایی ها جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و شجاع ما قاطعانه پاسخ دادند و من بعد نیز همینطور خواهد بود. هر رفتار آمریکایی ها پاسخ پشیمان کننده توسط نیروهای مسلح رو در بر داره. آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن، از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنن. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی. Sebelumnya, militer Amerika Serikat merilis video serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Siaran televisi Iran menyebut serangan AS menyasar daerah desa Tahroye, wilayah Sirik, Iran. Serangan menghantam 10 target militer Iran mencakup infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, hingga fasilitas penyimpanan drone dan kapal ranjau. AS mengeklaim serangan itu konsekuensi atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan Iran. Trump menyebut Iran menyerang kapal dagang di Selat Hormuz menggunakan drone. Trump bahkan mengancam akan melenyapkan Iran. Melalui akun Truth sosialnya, Trump menulis pesawat Amerika Serikat baru saja menghantam lokasi penyimpanan rudal dan drone, serta situs radar pesisir milik Iran, karena mereka melanggar perjanjian gencatan senjata lagi. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah belajar. Bisa jadi akan tiba saatnya kita tidak bisa lagi bersikap rasional dan terpaksa menyelesaikan secara militer tugas yang telah kita mulai dengan sangat sukses. Jika itu terjadi, Republik Islam Iran tidak akan ada lagi. Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti bilang, ketegangan ini terjadi karena kedua belah pihak masih memiliki rasa saling curiga satu sama lain. Angel menambahkan,
Jika konflik ini terus berlanjut, maka kesepakatan damai sulit tercapai. Kedua belah pihak lah ya sama-sama melihat atau mempersepsikan masing-masing itu pihak lawannya itu sebagai ancaman. Iran melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Bahrain dan Kuwait, yaitu bentuk dari respons karena Amerika sebelumnya menyerang beberapa kota di Iran, dan Amerika pun mengklaim dia melakukan itu karena Iran sebelumnya menyerang kapal kargo di Selat Hormuz pada hari Kamis tanggal 26 Juni yang lalu. Artinya ini masih akan terus berlanjut, aksi reaksi terus terjadi, dan ini sebenarnya kan semacam apa ya Mas, kayak upaya hanya untuk membuat kesepakatan damai ini tidak sungguh-sungguh terrealisasi. Sementara, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta bilang, saling serang antara Amerika Serikat dan Iran menunjukkan bahwa perjanjian antara kedua negara ini sifatnya rapuh. Stanislaus menjelaskan, jika ada pihak memprovokasi, maka dengan cepat kedua negara itu akan kembali saling serang. Kalau kita melihat situasi ini, maka sebenarnya memang perjanjian yang rapuh tersebut, sudah banyak pengamat yang menduga seperti itu, maka akan mudah sekali akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, termasuk serangan. Iran mengklaim bahwa Amerika duluan, Amerika mengklaim bahwa Iran duluan, tapi faktanya bahwa kedua pihak ini saling menyerang pasca perjanjian ditandatangani. Jadi nampaknya memang perjanjian itu tidak cukup, jadi perlu ada upaya-upaya lain untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Eskalasi terbaru ini sekaligus memudarkan harapan terhadap terciptanya perdamaian yang lebih berkelanjutan di Timur Tengah. Padahal, sepekan sebelumnya kedua negara disebut telah menunjukkan sinyal positif untuk meredakan ketegangan melalui kesepakatan gencatan senjata. Kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran kembali berada di ujung tanduk setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Teluk pada Jumat 26 Juni 2026. Pasukan militer Amerika Serikat merilis video serangan udara yang menargetkan militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sebagai bentuk balasan terhadap serangan Amerika Serikat, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Bahrain dan juga Kuwait. Bagaimana membaca situasi ini dan apa dampaknya terhadap proses kesepakatan damai antara kedua negara? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, dan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Selamat pagi, Prof. Muradi, Mas Galan. Pagi, Mas Galan, pagi. Pagi, Prof. Baik, saya ke Prof. Muradi terlebih dahulu. Prof. Muradi, kita lihat ini saling serang terjadi, kedua pihak saling tuduh gitu ya. Amerika Serikat tuduh Iran yang melanggar gencatan, Iran menuduh Amerika Serikat yang melanggar gencatan senjata. Kemudian kalau kita lihat pemicunya di Selat Hormuz, ada drone yang kemudian diluncurkan ke sebuah kapal kargo. Ini adakah upaya dari Iran memang untuk menegakkan aturan saja, atau sebenarnya siapa sih yang melanggar dalam konflik yang terjadi sekarang ini? Ya, Mas, saya kira ada 3 hal yang penting perlu digarisbawahi. Pertama, memang tadi yang saling tidak percaya. Kedua juga memang secara prinsipil draft MOU itu kan juga membebani kedua belah pihak, terutama misalnya di Amerika Serikat. Tapi hal yang saya kira poin ketiga yang penting buat kita adalah ada aktor ketiga yang saya kira terus akan memainkan ini. Aktor ketiganya ada dua sayap ya, dua sub ya. Pertama, dia kemudian memainkan peran dalam konteks misalnya memastikan tetap membaranya konflik di Timur Tengah, katakan saya nyebut misalnya Israel katakanlah. Yang faktor kedua adalah faktor yang kemudian memang lobby-lobby mereka yang ada di internal Amerika Serikat yang saya kira akan memprovokasi berkali-kali langkah-langkah US yang sebenarnya secara prinsipil sudah sangat baik minggu lalu ya. Artinya memang sebenarnya secara prinsipil ada yang tidak ingin kemudian ini terjadi. Nah, yang tidak ingin terjadi adalah bukan Eropa, bukan Amerika, bukan Timur Tengah, tapi juga Israel. Tapi Israel ini pengen bahwa kemudian mereka terlibat dalam posisi yang jauh lebih strategis. Nah, ini yang nggak mungkin dilakukan oleh kedua perjanjian antara Iran dengan US. Karena Israel itu dianggap sebagai bagian yang terpisah bagian yang kemudian perspektif Iran sebagai bagian dari yang terkait ya. Sebenarnya kemudian Iran Israel ini nggak pengen itu di dalam proses perjanjian tadi. Nah, saya ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian dari provokasi yang saya kira serius ya. Nah, serius begini, kita nggak bisa lagi menganggap bahwa Israel faktor tunggal, tapi Israel adalah bagian penting yang memang akan memainkan betul
hitam putihnya perjanjian ini. Saya kira selama kemudian Amerika Serikat tidak mampu mengendalikan tanda kutip ya Israel, dan mampu kemudian memastikan lobby-lobby mereka di dalam negeri mereka kemudian secara detail, maka saya kira perjanjian ini akan sulit untuk dilakukan. Oke, peran aktor ketiga yang kemudian bisa membuyarkan ini semua. Tapi saya ke Mas Galan terlebih dahulu. Mas Galan, yang soal bagaimana saling serang ini bermula gitu ya di Selat Hormuz. Ada serangan dari Iran yang menyasar sebuah kapal kargo, kemudian dibalas oleh Amerika Serikat. Iran balas lagi ke Bahrain dan juga Kuwait. Ini sebenarnya pemicunya itu apa sih? Apa karena memang ada pengaturan nih oleh IMO dan juga Oman untuk bisa lewat jalur alternatif, sehingga ini kemudian membuat kesepakatan yang awalnya sudah ada di 14 poin, jadi kayak diabaikan seperti itu. Ya, betul sekali Mas Bremana. Jadi apa yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan persepsi dari bagaimana kemudian manajemen perairan Selat Hormuz itu akan terlaksana begitu ya. Jadi dari 14 poin, tapi Iran masih melihat bahwa rute yang kemudian akan menjadi rute primer itu rute yang di dekat perairan Iran, di antara Pulau Qasem dan Pulau Larak begitu. Nah, beberapa vessel, beberapa kapal-kapal internasional itu secara tradisional mereka melewati rute yang tengah gitu ya, yang di tengah-tengah lah, tidak di perairan Iran dan tidak di perairan Oman, perairan internasional. Namun demikian, ketika konflik di Selat Hormuz ini kemudian semakin tereskalasi, rute alternatif diciptakan mendekati perairan Oman. Nah, ini kemudian yang Iran melihat ini sebagai salah satu bentuk bentuk bukan pelanggaran, tapi bentuk stabilan atau ketidaksepakatan yang kemudian dilakukan oleh IMO dan mungkin juga pihak Amerika Serikat dalam hal ini pihak Barat. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti sebagian besar kapal pasti akan memilih rute yang mendekati Oman dan tentunya tidak membayar tol ke Iran. Dalam hal ini serangan yang kemudian kemarin allegedly ke kapalnya Singapura ya, kalau tidak salah vesselnya itu ada pecahan drone-nya yang mendekati perairan Oman, ini juga menjadi satu hal yang dipandang Iran sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk kontrol dari apa yang kemudian nanti menjadi bagian dari manajemen Selat Hormuz. Nah, dari 3 rute ini, kemudian Iran melihat kalau memang ini merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk kemudian mengingatkan bahwa sebenarnya belum selesai, kita perlu menyepakati jalur, kita perlu menyepakati mekanisme, tapi kok sudah banyak kapal vessel yang lewat, begitu baru mendekati 89 kemarin yang melakukan transit, meskipun rata-rata per hari itu 130-an kapal. Nah, Iran melihat ini sebagai sebuah hal yang bisa mengancam kontrol Selat Hormuz nantinya begitu, karena perusahaan pasti akan memilih untuk melewati jalur yang menjauhi Iran dalam hal ini. Kalau ini dibiarkan bisa jadi presiden begitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kemudian reaksi yang saling dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana mereka menyerang Iran, kemudian Iran balas balik menyerang Kuwait dan Bahrain begitu, dan akhirnya tereskalasi lagi. Meskipun hal ini memang menjadi satu resiko atau dampak yang tidak dapat terelakkan, tapi sebenarnya ini bisa dihindari ketika dalam MOU poin-poin ini, poin MOU kesepakatan kemarin itu poin-poin ini sudah ditampakkan. Ternyata setelah dicek ya banyak sekali poin yang masih tidak diadres dalam MOU kemarin. Ada pasal-pasal ambigu yang secara efektif mungkin memberi Iran peran dalam mengelola Selat Hormuz, tapi Amerika Serikat juga bisa membuat rute alternatif ya Oman. Nah, hal ini sebenarnya kemudian menjadi pemicu dari apa yang terjadi akhir-akhir ini begitu. Kesepakatannya kurang detail sehingga bisa diartikan mungkin berbeda dan juga menguntungkan masing-masing pihak seperti itu, sehingga terjadi tadi ketidaksepakatan di lapangan dan memicu serangan ini ya Mas Galan ya. Ya. Oke, kemudian saya ke Prof Muradi lagi. Prof Muradi, terkait dengan hal ini gitu ya. Oke, sudah terlanjur saling serang terjadi. Ini kita nggak tahu sampai kapan ini akan kembali saling serang lagi, saling balas-balas lagi. Kalau menurut Anda, Prof Muradi, ini akan berakhir hanya saling balas-membalas atau mungkin bisa ke arah yang lebih besar lagi? Ya, 2 hal, Mas. Yang pertama memang ini berkaitan soal keinginan Israel itu tetap berperang ya. Saya kira kenapa saya berkali-kali ngomong Israel, karena dia faktor penentu, faktor tunggal yang saya kira perlu kemudian betul-betul tanda kutip dikendalikan. Katakanlah yang di sini misalnya Amerika Serikat dalam konteks itu. Yang kedua adalah ini menyangkut soal kepentingan global ya. Nah, sejauh kemudian kepentingan dalam negeri masing-masing itu masih sangat kuat, saya kira ini problem baru. Problem baru kenapa? Karena Netanyahu tetap ingin berperang, karena mereka berasumsi dengan perang mereka akan menang di pemilu yang akan datang.
Sementara kemudian di dalam negeri US sendiri saya kira juga ini mungkin penggalangan terkait dengan isu ini menjadi sangat krusial. Nah, saya ingin mengatakan bahwa problem-problem ini sebenarnya ditambah lagi misalnya dinamika di internal Iran. Saya meyakini betul bahwa ketidaknyamanan terkait dengan walaupun dalam misalnya draft 14 poin itu menguntungkan Iran ya secara politik ya, tapi kemudian itu ada faksi-faksi yang tidak terlalu nyaman dengan itu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi dinamika yang saya kira perlu lihat secara detail. Kenapa? Karena keberadaan perang ini itu menguntungkan faksi-faksi yang ada di Iran maupun di Amerika Serikat. Walaupun kemudian secara prinsipil juga itu menguntungkan sangat besar, misalnya memastikan bahwa saya kira Netanyahu akan berpikir minimal berperang sampai nanti pemilu yang akan datang. Begitu dia menang, mungkin dia akan memikirkan apakah akan duduk dalam perundingan serius atau tidak. Saya kira itu poinnya. Jadi kalau kemudian misalnya prosesnya belum sampai yang dia bayangkan, maka political advisor dari Netanyahu ingin mengatakan bahwa Israel harus tetap berperang supaya kemudian Netanyahu menang dalam pemilu akan datang. Oke, saya ke Mas Galan kembali. Mas Galan, betulkah memang ini aktor ketiga yang menjadi faktor utama kemudian pecah lagi konfliknya, saling serang lagi, atau memang ya tadi soal detail kesepakatan yang seharusnya lebih dijembrengin lagi, jangan sampai ada kesalahpahaman ataupun saling pihak-pihak ini saling pengen untungnya sendiri seperti itu. Iya, saya kira itu kombinasi keduanya ya Mas Bre. Jadi memang secara detail MOU itu kalau memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan masih bisa banyak penafsiran, tentu pasti pelaksanaannya atau actionnya kan pasti akan memiliki berbagai macam tafsir, berbagai macam aksi yang berbeda. Namun juga sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Muradi barusan, bahwa Israel ini bertindak sebagai spoiler begitu. Kalau kita pakai spoiler konsep dalam perundingan perdamaian, dia ini pihak yang memang gak ingin damai. Dia ini pihak yang memang ingin selalu dalam tanda kutip melestarikan atau mungkin memperpanjang konflik. Kenapa? Karena mungkin objektifnya atau target dia belum tercapai, atau dia punya tujuan lain dalam negeri, atau memang Netanyahu memandang bahwa dia tidak terikat oleh MOU dari Amerika Serikat dan Iran. Ya kan, saya di sini berperang sendiri lawan Hizbullah begitu kan di Lebanon. Sementara Iran melihat, Lebanon itu juga front. Kalau kemudian kita gencatan senjata, maka kita hentikan semua peperangan, kekerasan, serangan di semua front. Tapi Israel merasa ini adalah sebuah celah gitu. Dia tetap kemudian menyerang Lebanon dan Iran tentunya tidak sepakat dengan hal ini. Sehingga ini menjadi suatu yang sangat kompleks ketika memang ada satu pihak yang seakan-akan selalu menghambat dan tidak ingin damai dalam soal ini. Dan dalam hal ini ya Israel itu. Memang juga satu lagi mungkin ya, memang juga kita bisa melihat selain dia menjadi spoiler, Israel ini juga pasti memiliki objektif yang belum terpenuhi atau yang mungkin sekarang bergeser. Kalau dulu dia melihat supaya Iran itu dilemahkan atau nuklirnya dihilangkan, sekarang mungkin dia melihat kalau itu sudah cukup berat dicapai yang dalam jangka dekat begitu ya, sehingga dia mengalihkan fokusnya ke Hizbullah di Lebanon, bagaimana bisa melucuti senjata Hizbullah, bagaimana bisa melemahkan proksi dari Iran ini yang ada di Lebanon. Ini satu hal yang kelihatannya adalah proyeksi apa yang kemudian ingin dicapai oleh Netanyahu dalam hal ini. Oke, baik. Kemudian bicara soal Selat Hormuz kembali, saya ke Prof. Muradi. Bagaimana keamanan di sana gitu, Prof. Muradi, yang dimana sekarang masih belum sepakat, dalam tanda kutip belum sepakat secara full. Ini maunya seperti apa sih Selat Hormuz ini selama paling tidak 60 hari untuk nota kesepahaman kemarin? Awalnya sudah ada rencana untuk evakuasi kapal, namun ternyata ada serangan-serangan ataupun drone yang diserang lagi di sana gitu kan. Nah, bagaimana kemudian memastikan Selat Hormuz ini aman paling tidak sementara gitu ya? Sementara di sisi lain juga masih ada serang-serang di sana. Ya, ada 3 aktor di sana, ada IMO, ada kemudian Oman ya. Kemudian juga ada yang berkonflik Amerika Serikat dengan Iran. Saya kira IMO sudah secara prinsipil membagi wilayah tadi sebagai Mas Galan ya. Tapi kemudian saya nyebutnya begini, kenapa kemudian dalam konflik tertentu itu kemudian terjadi saya nyebutnya hentakan-hentakan yang tidak terduga begitu. Itu kemudian terjadi misalnya tadi yang disampaikan Mas Galan soal ada rute pelayaran yang melipir yang kemudian jauh lebih di luar yang disepakati antara IMO, kemudian Oman dan juga 2 negara yang berkonflik. Itu poin pertama itu. Yang kedua, saya sih berharap memang kedua negara bisa menahan diri ya, untuk kemudian tetap dalam posisi yang sama ketika draft itu sedang dibahas. Nah, masalahnya adalah kita punya negara-negara yang kemudian menginisiasi perdamaian, ada Qatar dan Pakistan.
dua negara saya kira tidak terlalu bisa mengendalikan betul misalnya hasrat kedua negara ya untuk kemudian melakukan manuver-manuver yang sebenarnya jauh lebih merusak ketimbang misalnya peperangan itu sendiri. Nah yang ketiga saya kira apa yang kemudian yang harus dilakukan saya kira memang pada akhirnya pendekatan sifatnya lebih pada penguatan sanksi ya yang kemudian sama-sama satu sama lain bisa kemudian saling mengikat karena dua negara ini kan merasa punya kuasa yang memang pada akhirnya membuat orang-orang yang vessel-vessel yang mau melewati itu menjadi salah satu yang tidak bisa kita mereka bisa lewati. Artinya memang sebenarnya bisa jadi misalnya yang jalur di luar kesepakatan tiga aktor tadi itu kemudian di proxy ya dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk kemudian misalnya memprovokasi itu dan saya kira proxy itu kemudian diambil oleh Amerika sebagai Iran sebagai bagian dari yang kemudian tidak sepakat dengan perjanjian yang sepakatan di awal terkait dengan militer senjata gitu Mas. Oke, baik, perlu ada sanksi seperti itu untuk bagaimana menjaga Selat Hormuz tetap aman. Tapi saya mau ke Mas Galan soal bagaimana nasib negosiasi ini. Ini 60 hari ke depan belum tercapai gitu. Udah ada 14 poin nota kesepahaman sementara untuk 60 hari, tapi belum sampai 60 hari sudah pecah lagi ini kesepakatannya. Lalu bagaimana nasibnya ke depan Mas? Ini kita semakin mundur jauh, semakin jauh dari kata damai, semakin jauh dari kata kesepakatan atau masih ada harapan sebenarnya dalam konflik ini? Dibilang masih ada harapan, ya pasti masih ada harapan. Kemarin kita sempat agak lega begitu melihat ada rekaman Trump tanda tangan, kemudian dari pihak Iran juga memperlihatkan lembar penandatanganan yang ada. Tapi kemudian ketika ya reaksi dari salah satu mediator ya Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sendiri ketika kaget bahwa Iran tidak jadi mau gitu kan, delegasi langsung pulang begitu ketika ada rencana untuk diskusi dan lain sebagainya begitu. Ini menjadi satu hal yang sesuai dengan apa yang sudah dibahas dari mulai awal atau dari mulai pertengahan perang ini begitu, di mana perundingan perdamaian itu pasti ada kemungkinan untuk berhasil, pasti bisa damai, tapi sangat berat. Jalan yang dilalui pasti sangat terjal begitu. Nah, ini salah satu hal yang kemudian memang ya resiko dari sebuah negosiasi, dari sebuah proses perjanjian dan perundingan damai begitu. Ibaratnya kalau boleh dianalogikan ini seperti demam berdarah Mas Bri. Jadi siklus pelana kuda itu ya. Di saat kemudian kelihatannya paling kalem, di saat orang sudah mau tanda tangan, itu justru yang malah paling beresiko berbahaya karena tiba-tiba bisa kritis. Justru lah ini bukti kritisnya ketika sudah ada tanda tangan tapi masih ada distrust. Nah, ini permasalahan adalah harus menghilangkan distrustnya dulu, entah dengan cara mencari mediator atau menambah mediator supaya lebih kuat lagi, atau ya memang mencari momentum yang saya kira juga masih agak sedikit tricky ya, agak sedikit rumit begitu karena situasi internasional juga fokusnya sangat terpecah saat ini. Ada Piala Dunia, ada berbagai macam kejadian, ada gempa juga di Venezuela, ada berbagai macam hal yang selalu terjadi setiap hari, sehingga banyak kemudian pihak yang menginginkan perdamaian tapi tidak ada pressure point kepada kedua belah pihak yang katanya sepakat untuk 60 hari ke depan. Mungkin akan terjadi perdamaian kalau memang sudah ada jaminan atau ada progres dari pihak baik itu pihak Amerika maupun pihak Iran sendiri. Cuma bisa jadi ketika sudah momentumnya oke, tiba-tiba Israel datang lagi, kemudian nyerang Lebanon lagi lebih keras, nah ini bubar lagi. Seperti itu. Kemudian ya betul, jadi kesimpulannya ya kita harus bisa kemudian memastikan semua pihak tidak ada yang menginisiasi agresi atau menginisiasi eskalasi begitu. Nah ini yang memastikan bagaimana tidak ada pihak yang melakukan eskalasi lagi, yang bikin onar lagi gitu. Prof Muradi, setuju juga dengan misalnya menambah mediator atau misalnya ada pihak yang kemudian bisa memastikan kedua pihak antara Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa masing-masing menyepakati dan juga menaati aturan ataupun kesepakatan yang sudah ditandatangani? Ya, saya bagi tiga poin ya. Poin pertama poin 10 hari. Poin 10 hari ini memang poin krusial. Memang saya memprediksi akan terjadi saling serang, bahkan kemudian nanti Yaman terlibat lagi, Houthi ya, kemudian menyerang Israel dan sebagainya. Nah, faktor yang kedua adalah waktu 20 hari. 20 hari ini saya kira ini akan kemudian fase agak lebih sensitif, kemudian mereka akan duduk bersama. Mungkin juga poin fase ke 20 hari ini adalah itu melibatkan pihak ketiga baru ya.
Saya kira memang pada akhirnya kita harus memaksa dari pihak Iran, katakanlah misalnya Cina atau Rusia, sebenarnya dari pihak US bisa kemudian misalnya katakanlah yang dianggap dekat, katakanlah misalnya Jerman gitu ya. Nah yang baru kemudian fase ke-30 hari. Nah fase ke-30 hari ini yang saya kira fase krusial, karena kita mengasumsikan fase 30 hari ini fase di mana kemudian mereka duduk bareng dan kita sama-sama akan melihat mereka berdua negara ini bersepakat, plus kemudian juga bisa memastikan Israel tidak melakukan manuver yang jauh lebih membuat berantakan situasi. Saya kira fase 10 hari, 20 hari, 30 hari ini akan kita lihat sampai paling nggak akhir Juli. Nah saya menduga fase 10 hari awal ini akan terjadi saling serang dan lumayan ramai, walaupun tadi Mas Galan sampaikan bahwa akan terdistract dengan momen-momen yang lain ya. Tapi di 10 hari ini negara kemudian negara tersebut akan memastikan mereka melakukan serangan-serangan sifatnya sporadis yang saya kira akan membuat kita agak sanksi ya. Tapi nanti masuk 20 hari dan 30 hari saya kira kita sama-sama melihat bahwa akan ada kesepakatan yang jauh lebih strategis begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Galan. Mas Galan, kita melihat serangan yang ditujukan Iran ini ke pangkalan militer di Kuwait dan juga Bahrain ini terjadi. Kalau Anda melihat ya peta di Timur Tengah sendiri, mungkin negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, seperti apa nanti sikapnya? Ya pasti banyak kemudian protes, banyak kemudian reaksi keras yang tentunya akan ditujukan kepada Iran begitu, karena ya ini kan seperti collateral damage ya, bagaimana kemudian pihak yang dianggap sebagai sekutunya Amerika mendapatkan getahnya gitu, mendapatkan akibat dari serangan Amerika, di mana Iran dengan terang-terangan menyerang. Saya kira sama dengan apa yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu, pasti negara-negara Teluk terutama dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya pasti akan kemudian merasa was-was dan pasti juga akan mengecam serangan ini. Bahkan Menteri Luar Negeri Kanada aja mengecam karena dinilai itu kurang berimbang begitu. Sebenarnya bukan masalah imbang-imbangan, semua serangan pasti harus disikapi dengan serius. Tapi bagaimana kemudian Amerika menyerang Iran, tapi Iran menyerang dua negara bahkan yang sekiranya tidak terlibat dalam serangan Amerika secara langsung begitu. Meskipun Bahrain sebagai negara yang menjadi pangkalan dari armada kelima Amerika Serikat, dalam hal ini juga di satu sisi juga sangat jelas bahwa apa yang dia lakukan tentunya akan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Amerika. Namun serangan Iran dalam hal ini juga dianggap mungkin terlalu reaktif begitu terkait konteks di mana masa seharusnya sudah kita berbicara perdamaian, tapi serangannya malah menyasar ke negara-negara yang sebenarnya tidak langsung ikut serta dalam serangan tempo hari yang dilakukan Amerika sebagai respon dari serangan ke kapal tadi. Yang jelas apa yang kemudian dilakukan oleh Iran di pantai Iran pasti juga sangat justified, sangat legal dan wajar karena sebagai reaksi dan sebagai manajemen kontrol dari Selat Hormuz tadi yang disampaikan oleh juru bicara parlemennya Ibrahim Azizi, ketua komisi keamanan parlemen Iran. Kemudian dari segi Amerika ketika mereka menyerang ya mereka menganggap apa yang dilakukan Iran itu mengancam kejahatan senjata dan bahkan kita bisa masuk perang lagi untuk kita lenyapkan Iran kata Trump dan sebagainya. Ini retorika yang tidak akan pernah berakhir kalau kemudian pada serang-serangan atau tit for tat ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan pasti ada jawabannya, lu jual gue beli gitu kan. Dan saya kira betul tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Muradi, segmentasi dari 60 hari ke depan atau mungkin fragmentasi waktu momentum dari 60 hari ke depan itu harus disikapi secara cepat dan juga secara sigap oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam hal ini di dunia internasional. Oke, kita lihat di 10, 20, 30 hari tadi seperti kata Prof. Muradi, seperti apa perkembangannya. Semoga benar ya ada pihak ketiga yang bisa menengahi dengan lebih baik gitu agar kedua pihak Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa saling menyepakati dan juga menaati kesepakatan yang sudah ada paling tidak selama 60 hari ke depan. Terima kasih Mas Galan, dosen ilmu hubungan internasional UNS, dan juga Prof. Muradi, dosen guru besar ilmu politik dan juga keamanan Unpad, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Galan, Prof. Muradi. Saudara, informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut di Sapa Indonesia Pagi. Polisi tengah mengusut kasus kematian seorang dokter muda di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang ditemukan meninggal di rumahnya. Keluarga korban bilang sebelum meninggal, korban mengalami stres tingkat tinggi akibat intimidasi.
mata yang udah capek. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Laki, mengklarifikasi terkait kehadirannya di Rumah Sakit Leona Keva Menanu pada 13 Juni lalu. Klarifikasi disampaikan menyusul namanya yang turut dikaitkan dengan peristiwa yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Veronica menjelaskan pada 13 Juni lalu, ia diajak dua rekan sesama anggota DPRD untuk menjenguk pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat salah satu anggota DPRD. Menurut Veronica, ketika memasuki ruang perawatan, perdebatan antara dua anggota DPRD dan pihak dokter sudah berlangsung. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Selanjutnya, dua rekan saya berdiskusi dengan pihak manajemen rumah sakit dan saat itu juga persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik. Sementara itu, Bupati Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur mendukung langkah keluarga almarhumah Dr. Ica yang akan melaporkan 3 anggota DPRD TTU atau Timur Tengah Utara agar diusut tuntas. Bupati bilang pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara akan mendukung setiap langkah hukum yang ditempuh keluarga untuk mendapatkan keadilan. Ini juga oknum yang sama yang sering ketika melakukan reses ini sebelum dan sesudah reses itu kemudian melakukan kekacauan oleh karena pengaruh alkohol, sehingga ini presiden yang buruk bagi oknum tersebut. Karena yang kita sayangkan adalah oknum ini kan anggota dewan. Kami Pemda akan mendukung segala upaya yang akan diambil, apapun itu kami dukung dalam rangka memperoleh keadilan. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni atau Dr. Ica. Eliza ditemukan tewas di rumahnya di perumahan RSS Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat 26 Juni lalu. Sebelum ditemukan tewas, keluarga menyebut Dr. Ica mengalami stres berat, diduga akibat mengalami intimidasi. Hasil tes kejiwaan menyebut almarhumah mengalami stres tingkat tinggi. Keluarga telah melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Dia alami depresi berat dan dia kan pribadi yang introvert, jadi dia cuma komunikasi itu hanya dengan saya, Pak Ketia sama Pak Victor Anbaid di Keva, itu saja. Selanjutnya itu dia lebih banyak diam. Itu bahwa pertama itu yang dia kecewakan waktu lapor ke BK itu, dan saya konfirmasi dengan ketua DPR, dua anggota dewan ini mereka menyangkal, mereka tidak pernah mengintimidasi, mereka hanya nada tinggi katanya. Nah, saya juga bingung antara nada tinggi bentak itu seperti apa. Polisi tengah mengusut kasus ini dan akan memeriksa sejumlah orang, termasuk rekan-rekan korban yang bertugas saat kejadian. Keterangan dari teman-teman Dr. Ica yang pada saat kejadian itu ada di lokasi, ada di tempat IGD. Dari kami berkoordinasi dengan pihak ahli pidana
dan ahli psikologi yang sementara kita berkoordinasi dulu apakah kejadian ini ada tindak pidananya atau bukan. Jadi sambil menunggu itu kita tetap melaksanakan upaya-upaya kepolisian. Dr. Ica bertugas sebagai dokter jaga di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Leona, Kafamenanu, Timur Tengah Utara. Sebelum ditemukan meninggal, ia sempat menjalani perawatan medis pada 21 Juni dan melanjutkan pengobatan secara rawat jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait meninggalnya Dr. Ica, saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Citos Natun di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Citos. Bagaimana hari ini penyelidikan yang dilakukan polisi atas kasus meninggalnya Dr. Ica dan siapa sebenarnya tokoh utama yang terakhir mengetahui kondisi korban? Baik, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Memang untuk proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh kepolisian sendiri, kami mendapat informasi bahwa polisi telah melakukan pemeriksaan atas jumlah saksi di mana itu merupakan teman sejawat dari Dr. Ica sendiri saat kejadian itu terjadi di Rumah Sakit Leona Kafamenanu pada 13 Juni lalu. Dan menurut informasi yang diperoleh dari pihak keluarga bahwa sampai saat ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kepolisian tengah sudah memanggil ketiga anggota DPR yang diduga melakukan intimidasi atas korban pada tanggal 13 Juni kemarin. Namun sampai saat ini ketiga anggota DPR itu belum bisa dihubungi. Dan polisi memang masih melakukan koordinasi juga dengan ahli dan juga beberapa ahli-ahli terkait karena mereka mau menemukan apa ada unsur atau tidaknya unsur pidana yang ada dalam kasus ini, Bremana. Dan juga untuk saksi yang terakhir melihat korban meninggal dunia di rumahnya tempat saya melaporkan ini adalah adik dan juga ibu dari korban sendiri yang langsung melaporkan hal ini pada keluarga. Dan polisi waktu itu juga langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa koper dari korban dan juga HP sebanyak 2 buah dan juga 1 surat yang memang ditinggalkan oleh korban. Bagaimana? Sudah ada saksi yang diperiksa, kemudian 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara sudah dipanggil. Kemudian kalau untuk kondisi keluarga saat ini seperti apa, Citos? Apakah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak keluarga? Memang untuk keluarga dari korban sendiri, Bremana dan juga saudara, kami sempat berkomunikasi dengan keluarga sejak hari pertama hingga hari ini. Memang rencananya hari ini akan melakukan akan membuat laporan di Polda NTT, namun masih menunggu karena hari ini adalah hari pemakaman dari korban sendiri yang rencananya pada hari ini akan dimulai dengan ibadat dan akan dilanjutkan di pemakaman di Giba. Dan untuk dari keluarga sendiri mereka berharap agar kasus ini dibuka transparan mungkin dan juga meminta agar pihak kepolisian dan juga pihak Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara untuk lebih proaktif dan juga segera menemukan hal-hal yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga. Bagaimana? Baik, kita nantikan penyelidikan kasus ini. Terima kasih Citos Natun melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Program MA Goes to Campus kembali digelar. Kali ini Mahkamah Agung menyelenggarakan acara ini di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis 25 Juni siang. Menghadirkan tema yang sedang viral di kalangan akademisi hukum, kegiatan ini selalu mendapatkan sambutan yang sangat antusias dari mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Tingginya antusiasme peserta M. Goes to Campus ini terlihat dari aktifnya mahasiswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana berbagai pertanyaan kritis muncul terkait perkembangan hukum, tantangan peradilan, hingga inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung. Untuk menjaga minat peserta, penyelenggara memang secara konsisten menghadirkan tema-tema viral, aktual, relevan, dan menjadi perbincangan di kalangan akademisi hukum, serta menghadirkan narasumber yang berpengalaman langsung dalam dunia peradilan. Strategi ini berhasil meningkatkan jumlah peserta dari tahun ke tahun, sekaligus menjadikan M. Goes to Campus sebagai salah satu sarana edukasi hukum yang dinantikan oleh mahasiswa. Pada kegiatan M. Goes to Campus di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sedikitnya ada 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang hadir mengikuti acara ini. Melalui program ini, Mahkamah Agung berupaya membangun kedekatan dengan dunia akademik, sekaligus memberikan gambaran nyata mengenai peran, tugas, dan tantangan lembaga peradilan di Indonesia. Kegiatan M. Goes to Campus pertama dilaksanakan pada tahun 2021. Dari setiap kegiatan-kegiatannya, kalau kita lihat antusias dari mahasiswa itu sangat tinggi. Seperti setiap sesi banyak pertanyaan-pertanyaan dan terlihat sangat tertarik dengan materi-materi yang ditampilkan oleh narasumber-narasumber. Dan kami juga dalam setiap kegiatannya selalu memikirkan tema-tema apa yang sedang menarik dan diminati atau viral di kalangan dunia akademisi hukum. Dan alhamdulillah di dalam setiap kegiatannya M. Goes to Campus pesertanya selalu lebih banyak. Jadi tujuan kita untuk mengenalkan MA di lingkungan adik-adik mahasiswa pelan-pelan sudah mulai dapat diterapkan dan mereka sudah sangat tertarik pada dunia hukum dan bahkan banyak yang berminat untuk bisa dapat menjadi penegak hukum, hakim atau bergabung dalam aparatur peradilan. Program M. Goes to Campus pun diharapkan terus menjadi jembatan antara dunia akademik dan lembaga peradilan dalam mencetak generasi muda yang memiliki integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Tim nasional Kanada berhasil mencetak sejarah di babak 32 besar Pesta Bola Dunia. Kanada lolos ke babak 16 besar usai menumbangkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0. Informasi selengkapnya hadir usai jeda. Bantuan dari pemerintah. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kebakaran hutan dan lahan meluas di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. 3 petugas pemadam kebakaran tewas akibat kejadian ini. Selain 3 petugas damkar tewas, 2 damkar juga terluka saat memadamkan api di perbatasan Colorado, Utah, Amerika Serikat. Dinas Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Amerika Serikat kini sedang menangani kebakaran di wilayah Cowles dan Gore pada Sabtu. Kebakaran hutan dan lahan telah meluas di wilayah barat Amerika Serikat akibat cuaca panas, kering, dan juga berangin. Kebakaran terbesar di wilayah Cottonwood telah meluas hingga mencakup Utah bagian barat daya. Status darurat ditetapkan awal pekan ini di Utah, sementara Gubernur Colorado mengambil langkah serupa serta mengerahkan Garda Nasional untuk bisa memberikan bantuan. Kebakaran hutan yang menyebar cepat melanda Provinsi Huesca, Spanyol. Ratusan warga dievakuasi di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa Selatan. Kebakaran yang dimulai sejak Kamis ini menyebar cepat di lahan kering, semak belukar, dan juga hutan akibat kondisi panas serta angin yang kencang. Pemerintah Aragon meningkatkan status darurat setelah api diperkirakan telah melanda sekitar 4.000 hektar lahan. Sekitar 240 warga dari sejumlah kota telah dievakuasi, Saudara. Sementara operasi pemadaman melibatkan petugas darat, alat berat, pesawat pemadam, dan unit darurat militer Spanyol.
Republik Ceko mencatat rekor suhu terpanas untuk hari kedua berturut-turut pada hari Minggu. Institut Meteorologi Ceko menyatakan suhu melonjak hingga 41,1 derajat Celcius di kota Doksani, wilayah utara Republik Ceko. Rekor sebelumnya tercatat 40,9 derajat Celcius di lokasi yang sama pada hari Sabtu. Gelombang panas yang melanda negara-negara Eropa Barat ini pada pekan ini telah bergerak ke wilayah tengah dan timur benua biru. Suhu melonjak hingga mencapai rekor tertinggi di berbagai wilayah, mulai dari Swiss hingga Denmark pada hari Sabtu. Sebuah studi cuaca dunia menunjukkan saudara bahwa perubahan iklim ini meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas hingga 200 kali lipat. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan Eropa kini menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat dan perlu melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi warganya. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa Barat dengan suhu menembus 40 derajat Celcius, memicu penutupan sekolah di Belanda dan lonjakan kasus kematian serta rawat inap akibat dehidrasi di Prancis. Di Belanda, dampak cuaca panas, warga Leiden padati pantai danau pemandian umum untuk bisa menyegarkan diri. Sementara sekolah terpaksa diliburkan dan sidang pengadilan pun dibatalkan. Sementara di Prancis, rumah sakit kewalahan menangani lonjakan pasien yang terdehidrasi hingga serangan jantung akibat cuaca ekstrim. Guna mengantisipasi dampak buruk hidrasi, saudara, kepolisian Paris kini resmi melarang konsumsi alkohol di tempat umum sepanjang akhir pekan ini. Évidemment, on voit des décès arriver, on voit surtout une augmentation de l'activité aux urgences, une augmentation de l'activité au SAMU, chez les médecins de ville. Donc on est à un moment où on doit continuer la prévention puisque ça évite des décès. C'est ça le message important et c'est aussi le message de aucune personne isolée. Ça devrait être notre objectif commun. Sementara itu, ibu kota Italia Roma, otoritas setempat mengerahkan meriam penyiram air untuk wisatawan yang mengunjungi Kolosseum dan juga Forum Romawi. Wisatawan pun banyak yang bergegas ke alat penyiram dan berendam dalam semprotan pendingin, bahkan beberapa di antaranya menari-nari saat menyejukkan diri. Roma termasuk di antara 18 kota yang ditetapkan sebagai siaga merah untuk suhu tinggi oleh Kementerian Kesehatan Italia karena termometer naik melewati 36 derajat Celcius. Qui ovviamente soprattutto nella stagione, quindi da giugno a settembre, durante la stagione estiva, nella maggior parte dei casi i soccorsi che noi effettuiamo sono tutti dovuti alle complicanze del meteo, del caldo, e quindi caldi di pressione, colpi di calore. Chiaramente dal colpo di calore più, tra virgolette, banale, anche se non c'è nulla mai banale in questo lavoro, a chiaramente anche alcune situazioni più emergenti. Saudara, Bank Indonesia meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan. Usai jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya bersama dengan rekan Yan Rahman untuk Anda. Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, UMKM merupakan fondasi penciptaan lapangan kerja dan juga generasi wirausaha masa depan yang produktif dan berdaya saing. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, penguatan UMKM menopang pertumbuhan ekonomi domestik dan juga kesejahteraan masyarakat. Penguatan UMKM juga sejalan dengan program prioritas nasional dan implementasi Astacita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, saat meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu untuk penciptaan lapangan kerja dan juga ekonomi kerakyatan pekan lalu. Momen ini dihadiri
oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar serta para pimpinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian UMKM, para pimpinan perbankan, asosiasi, pondok pesantren, dan pengusaha UMKM. Program ini dilaksanakan dalam skala nasional dengan memanfaatkan jaringan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia bersinergi dengan KL, stakeholders strategis, lebih dari 3.000 UMKM binaan BI, serta lebih dari 1.500 pesantren yang telah diberdayakan. Saudara, lalu seperti apa peran strategis UMKM yang ditujukan melalui kontribusinya terhadap perekonomian dan juga bagaimana asesmen serta latar belakang program transformasi kewirausahaan UMKM? Kita langsung berbincang dengan Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia. Pak Rudi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mas Yan, salam sehat. Salam sehat selalu. Banyak pertanyaan nih pada pagi ini Pak Rudi. Namun yang pertama yang akan saya tanyakan ini bagaimana asesmen BI terhadap perkembangan dan juga daya tahan UMKM serta kewirausahaan sebagai salah satu fondasi penting bagi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian global dan juga tantangan ekonomi domestik saat ini. Terima kasih pertanyaannya Mas Yan. Jadi saya garis bawahi sebenarnya program ini, program transformasi UMKM yang terintegrasi, ini mempunyai 3 latar belakang utama. Salah satunya tadi yang Mas Yan sebutkan adalah tingginya ketidakpastian global. Jadi yang pertama itu saya analogikan kayak tubuh kita begitu. Jadi kalau tubuh kita itu di dalam kondisi cuaca yang tidak baik, kadang panas, kadang hujan, maka langkah yang pertama yang dilakukan tubuh kita adalah bagaimana kita memperkuat tubuh kita sehingga kita bisa adaptif menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Nah, dalam konteks dunia global sekarang, cuaca itu sering berubah. Ketidakpastian politik, perang Timur Tengah, kemudian perang dagang, situasi geopolitik yang sering berubah-ubah. Tetapi apakah eksternal mau berubah? Tidak pasti. Tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperkuat diri kita. Nah, itu yang menurut ekonomi kita itu menjadi lebih kuat. Nah, dalam konteks itu masuk kepada poin 2. Nah, dalam konteks ekonomi nasional kita, UMKM itu salah satu fondasi utama dalam ekonomi kita. 65 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM, memberikan kontribusi lebih dari 60% PDB, dan kemudian 97% tenaga kerja yang ada. Nah, kalau kita bisa mengembangkan UMKM ini, maka tentu meskipun cuaca global berubah-ubah, tetapi kita tetap kuat. Dan yang ketiga tentunya adalah peran penting dari program ini yang kami lakukan ini adalah bisa menguatkan ekonomi Indonesia dengan cita-cita Pak Prabowo, yaitu mendukung ekonomi kerakyatan. Karena kalau kita ketahui UMKM ini sebenarnya program emak-emak juga. Karena mayoritas dari UMKM ini adalah emak-emak. Sehingga ini sangat relate pada kondisi sekarang, bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan, maka UMKM ini perlu dibina dan ditingkatkan. Begitu Mas Yan, latar belakangnya. Jadi ada 3. Pertama adalah bagaimana kita untuk mengantisipasi ketidakpastian global. UMKM perlu kita dorong karena mempunyai daya dukung ekonomi yang 3, dan ini sejalan dengan pemerintah sekarang untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan ekonomi kerakyatan. Oke, artinya ini UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar begitu ya terhadap perekonomian. Lalu kemudian Pak Rudi, BI kan ini meluncurkan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Apa yang kemudian yang membedakan program ini dengan program pembinaan UMKM sebelumnya? Ya, Mas Yan, saya ini kan juga lagi melatih otot saya, tubuh saya. Gitu. Jadi katanya kan biar sehat itu bukan saja gemuk, tetapi tumbuh besar, tetapi ototnya kuat juga. Sama juga dengan pengembangan UMKM ini, gitu. Kami juga ingin bukan saja mereka itu adalah tumbuh menjual barang-barang banyak, bagus, tetapi kami juga ingin mereka itu kuat. Jadi aliran darahnya bagus, mentalnya juga bagus. Nah, kami mendorong ini dengan program transformasi. Apa yang kita transformasi? Jadi, kalau dulu biasanya pengembangan UMKM itu biasanya kita kasih pelatihan saja atau kita kasih modal saja, begitu. Nah, kalau program transformasi ini adalah di sisi hulunya kami juga memberikan suatu sertifikasi atau keterampilan, kemudian kedua kita melakukan sandboxing, atau istilah sandboxing itu apa ya? Job training lah.
atau katakanlah magang begitu ya. Yang ketiga, kami kasih modal dan kemudian nanti akan kita pasarkan begitu. Nah, yang pertama yang membedakan adalah seringkali itu UMKM itu dididik hanya keterampilan dari misalnya untuk usaha kopi, dia bagaimana meracik kopi yang baik, itu bagus. Tetapi selain meracik kopi, tetapi juga kita mengajarinya wirausahanya, bagaimana memanage usaha dari suatu produk-produk perkopian begitu. Nah, baru kemudian setelah itu lulus, disertifikasi, baru kita masuk sandboxing atau magang lah kemudian. Nah, setelah magang, baru kemudian setelah lulus magangnya, baru kita upayakan mereka untuk bisa kita pasarkan, mendirikan usaha sendiri, dan kita kita lakukan temu dengan buyer. Jadi itu yang kita transformasinya, terpadunya adalah baik dari sisi hulu sampai hilir itu kita bina semuanya, sehingga tadi bukan saja dia tumbuh besar, tetapi aliran darahnya bagus, ototnya bagus, dan lain sebagainya. Begitu, Mas Yan, perbedaannya. Betul-betul diperhatikan ya Pak, dari hulu ke hilir, bukan cuma terkait dengan produksinya, tapi juga terkait dengan wirausahanya juga sangat diperhatikan. Lalu kemudian Pak Rudi, bagaimana sih ini BI melihat transformasi pengembangan UMKM melalui program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu, termasuk 4 program unggulan dalam upaya untuk mendorong UMKM menjadi lebih produktif, berdaya saing, dan juga ini naik kelas begitu? Mas Yan, kalau kita lihat ya sekarang ya, misalnya kami punya program namanya Cangkir Barista. Jadi Cangkir Barista itu adalah bagaimana kita berhasil mencetak barista yang bersertifikasi internasional. Nah, kalau dari data saya, itu kita melihat bahwa ini ada 930.000 dari barista, gitu ya. Tetapi yang bersertifikasi internasional itu hanya sekitar 100. Contoh gampangnya aja, katakanlah barista itu ada 1 juta, tapi yang tersertifikasi itu hanya 100. Itu kalau kita presentasikan 0,01%, kecil sekali. Nah, program BI yang Cangkir Barista ini, kita ingin barista-barista yang ada itu bersertifikasi internasional, gitu ya. Jadi itu yang, karena kalau kita lihat kuenya besar sekali, 1 tahun itu bisa sampai 12,5 miliar US dollar gitu. Ini yang mau kita dorong. Itu jadi yang pertama Cangkir Barista. Kemudian Wastra Nusantara. Wastra Nusantara itu adalah bagaimana kita mengembangkan wastra yang ada seperti batik, tenun, sulap, ekoprint. Yang ini kita mempunyai ada 47.700 unit usaha dengan 1,5 tenaga kerja yang ada. Nah, kami mau ini agar dikembangkan secara masif. Itu tadi ya, ada Cangkir Nusantara, ada Citra Nusantara, dan yang ketiga adalah namanya Air Berkah Indonesia. Jadi kami ingin nanti setiap tahun ada 200 pesantren yang mandiri secara ekonomi melalui bisnis air, gitu ya, dengan proyeksi 1.000 pesantren selama 5 tahun. Dan yang keempat adalah namanya Tani Berkah. Tani Berkah ini adalah mengembangkan green farming di pondok pesantren, gitu ya. Hanya dengan 200 atau 500 meter persegi, maka dilakukan bisa melakukan green farming. Nah, ini bukan saja pemberdayaan umat, pemberdayaan pesantren, tetapi juga ingin mendukung tadi ketahanan pangan. Karena kalau dia nanti menanam cabai, bawang, dengan adanya green farming itu dia tidak terpengaruh oleh cuaca, sehingga membantu tadi volatile food seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Dan itu tadi bukan saja berkah bagi pesantren, tetapi juga menurunkan volatile food sehingga inflasi bisa rendah dan terkendali. Itu ada program kendali. Dan alhamdulillah kami di Bank Indonesia untuk 4 program seperti ini kami sudah pernah melakukannya dan kami sudah paham melakukannya. Jadi kalau boleh contoh nih ya Mas Yan ya, ini saya pakai wastra UMKM saya. Ini wastra yang saya pakai dari kerjasama antara Dekranasda Sumatera Utara dengan kantor perwakilan BI Sumatera Utara. Ini wastranya. Dan kalau boleh nih, saya minum kopi nih pagi ini, Mas Yan. Kopinya enak sekali, harum. Ini berasal dari Arabica kerincing. Jadi ini UMKM kita semua. Kami sudah melakukannya, dan bedanya adalah kami sekarang akan memasifkan, karena kami setelah kemarin kick off tanggal 22 Juni hari Senin, di seluruh 46 kantor perwakilan di Bank Indonesia, itu semuanya akan kami masifkan pergerakannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan tenaga kerja, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah. Begitu, Mas Yan. Berarti cara mendukungnya bukan hanya mendukung secara kewirausahaannya, tapi juga bagaimana kita menggunakan produk-produknya begitu ya Pak, seperti yang Bapak lakukan saat ini dari mulai wastra dan juga tadi ngopi pagi-pagi.
tetap dari dalam negeri begitu kopinya. Dan juga tadi sebutkan ada cangkir Nusantara, batik, ada bahkan sampai ke air berkah. Banyak sekali begitu yang menjadi concern dari Bank Indonesia terkait dengan UMKM ini. Lalu yang kita jadi salah satu pertanyaan juga, ini Pak Rudi, adalah bagaimana sih pembinaan UMKM bisa betul-betul menghasilkan wirausaha yang tangguh, berdaya saing, dan juga mampu membuka peluang ekonomi baru. Namun kita bahas usai jeda ya Pak, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Rudi Brando Huta Barat, yang pada segmen ini kita membahas soal implementasi, kolaborasi, dan dampak program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu. Pak Rudi, kemudian ini bagaimana sih BI memastikan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ini mampu menjangkau pelaku usaha, khususnya wirausaha muda nih, serta komunitas hingga sektor potensial. Siapa saja sasaran utama dari program ini, Pak Rudi? Mas Yan, jadi kenapa juga saya diundang di sini ya? Jadi karena saya kan Kepala Departemen Regional, gitu ya. Kepala Departemen Regional Bank Indonesia ini adalah kami mempunyai 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, gitu. Dan saya mengkoordinatori adalah ke 46 kantor perwakilan tersebut. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya memastikan bahwa kami ingin memastikan bahwa program tadi, 4 program unggulan kami, yaitu tadi masalah cangkir barista, kemudian air berkah, kemudian wastra, dan kemudian juga green farming, itu bisa diimplementasikan di 46 kantor perwakilan. Jadi itu kami punya di seluruh Indonesia. Jadi ketika Pak Gubernur memencet tombol kick off kemarin dengan Menteri Agama, dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan Kementerian UMKM, itu berarti tombol dilakukan dan kami 46 kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh daerah langsung bergerak, Mas. Jadi itu jadi kami satu komando. Karena dan waktu dihadiri juga waktu kemarin pada waktu kick off itu 500 peserta UMKM hadir dan 1.500 UMKM hadir secara online. Jadi kami ingin memastikan, cara memastikannya bisa diimplementasikan adalah kami ingin mengkoordinasikan seluruh 46 kantor perwakilan itu bisa menjalankan dengan baik. Kemudian kedua, kami ingin meyakini tadi bahwa seleksinya itu dilakukan secara baik, gitu. Jadi dari ribuan peserta yang UMKM yang mendaftar, kami akan melakukan seleksi dengan cukup baik, gitu ya, dengan baik, sehingga tadi menghasilkan UMKM yang berdaya saing tinggi, tidak saja tadi kita pastikan dia mampu melakukan tugasnya, tapi juga kewirausahanya juga kita lakukan dengan baik, kemudian kita sandboxing, baru kemudian kita melakukan implementasi di lapangan. Jadi ini cara-cara kami melakukan agar memastikan 46 kantor perwakilan itu melakukan 4 program unggulan itu secara baik dan benar. Gitu Mas. Pak Rudi, kemudian bagaimana dengan tadi soal wirausaha muda dan juga sasaran terkait utama dari program ini? Sasarannya itu betul sasarannya adalah UMKM. Tentu UMKM ini adalah baik yang ada di daerah ini adalah UMKM muda, ya, baik yang sudah pernah memulai usahanya maupun yang belum memulai, itu kita terima semuanya. Kemudian pesantren-pesantren, jadi ekosistem pesantren, karena tadi air berkah itu ada di pesantren, green farming juga ada di pesantren. Jadi dan kami juga berkolaborasi dengan komunitas kopi, komunitas wastra, desainer, itu semuanya kami undang untuk tadi bahwa ekosistem yang kami bentuk itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sehingga tadi tujuannya agar santri, UMKM, komunitas pesantren, dan perempuan-perempuan itu bisa terakomodasi tadi agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara merata dan mendorong tenaga kerja. Itu Mas Yan. Apalagi kalau kita berbicara soal kopi ya, akhirnya ini Pak Rudi ya, banyak sekali begitu ya anak-anak muda yang memang menggandrunginya sehingga juga menjadi concern dari Bank Indonesia untuk kemudian mendukung. Kopi itu bahkan kami kan punya kantor perwakilan di luar negeri ya, di Boston, kami pernah hadir di Boston, di Los Angeles, itu kopi-kopi Indonesia menang loh. Oke. Iya, jadi itu binaan-binaan kita itu kita bawa ke luar negeri dan itu kita pamerkan di stand-stand yang itu, dan itu menurut saya
mereka suka dengan kopi Indonesia begitu. Punya daya saing berarti kita ya, dan potensial ya Pak Rudi ya. 12,5 miliar US dollar, Mas. Itu gede, Mas, menurut saya. Dan pertumbuhannya itu di atas double digit setiap tahunnya, pertumbuhan untuk kopi ini. Kemudian juga berbicara soal target, Pak Rudi, apa saja target yang ingin dicapai dan kemudian rencana pengembangan dari program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu ke depannya seperti apa? Nah, kembali ke konsep. Apa yang kami lakukan itu kan nuansanya atau underlying-nya, kami ingin mendorong ekonomi kerakyatan dan ingin mendorong tenaga kerja di daerah. Kira-kira itu dulu prinsipnya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Nah, kami punya memang target yang cukup ambisius, gitu ya, Mas Yan. Jadi kalau kita kembali lagi ke tadi, ada sekitar 1 juta peracik kopi, gitu ya. Ternyata yang barista yang bersertifikasi internasional itu baru 100. Nah, target kami setiap tahunnya itu ada 400 barista bersertifikasi internasional melalui program Cangkir Barista. Jadi tadi tuh 4 kali lipat langsung setiap tahunnya kita mau tingkatkan dari 1 juta dari barista yang outstanding. Jadi itu cukup ambisius sih menurut saya besarnya. Kemudian yang kedua adalah kami ingin untuk Citra Nusantara dari 500 peserta yang nanti akan kami pilih di 2026 itu kami berharap ada 50 inovasi wastra baru. Itu targetnya. Kemudian dari pesantren kami ingin 200 pesantren itu mandiri ekonomi melalui Air Berkah Indonesia. Jadi ada setiap tahunnya ada 200 pesantren bisa mandiri untuk mendirikan Air Berkah. Dan kalau kita 5 tahun ke depan secara berkala secara kita lakukan, itu bisa 1000 pesantren yang bisa mendapat manfaat. Dan kemudian 10 pesantren percontohan green farming tani berkah dengan 50 pesantren target tahun berikutnya. Tadi kembali lagi Mas ya, menurut saya green farming ini penting karena tadi yang sering berfluktuasi kan harganya cabai, bawang merah. Dengan green farming ini maka dia lebih kuat menghadapi cuaca, dan ini kita lakukan untuk tahun berikutnya 50 pesantren setiap tahun dan tahun ini 10 pesantren. Jadi itu target-targetnya yang kami upayakan. Jadi jelas ya, baik secara konsep maupun turunan bagaimana target-target itu bisa terimplementasi, kami sudah sediakan semua, Mas Yan. Mudah-mudahan ini kami berjalan dengan baik. Oke, berbicara soal target, tadi sudah dijelaskan dan juga program ini sudah sangat keren begitu ya. Tapi program dan juga target yang keren ini tentunya butuh sinergi, Pak Rudi. Bagaimana kemudian sinergi lintas kementerian, lembaga dalam mengimplementasikan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu berjalan secara inklusif dan juga berdampak nyata bagi perekonomian nasional? Ini sinergi, Mas Yan. Jadi kalau sinergi ini kan kata keren sekarang itu yang sering saya dengar dan anak-anak saya juga sering bilang, Pak, Superman is dead, Pak. Ya kan, Superman is dead, kan katanya gitu. Yang ada apa dong? Super team, kan gitu ya, super team. Nah, untuk melakukan ini tentunya Bank Indonesia nggak bisa berdiri sendiri. Makanya tadi di dalam kick off kita juga bersinergi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat, kita bersinergi juga dengan Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan juga termasuk juga misalnya komunitas yang kita undang, Dekranasda misalnya, kemudian komunitas pesantren, kemudian komunitas desainer gitu, itu komunitas perkopian, itu kami undang semua, Pak. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu berfungsi untuk menciptakan ekosistem dan kebijakannya. Implementasi di daerahnya itu kami di Bank Indonesia punya 46 kantor perwakilan yang nanti bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan asosiasi, dengan Dekranasda, dengan pesantren, agar ini bisa menjadi lagu bersama. Dan tadi kalau ini dinyanyikan lagu bersama, Mas Yan dan Bapak Ibu pemirsa Kompas TV, ini tadi dampaknya kembali lagi seperti sasaran awalnya. Bagaimana kita mendorong penciptaan lapangan kerja dan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak saja tinggi, tapi inklusif karena merata, karena UMKM sebagai fondasi utamanya. Itu, Mas Yan. Ya, Pak Rudi, ada closing statement terkait dengan program ini. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali begitu bagi publik dan juga perekonomian. Kami punya slogan di Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Dalam hal ini, Bank Indonesia berupaya untuk mendorong pertumbuhan UMKM untuk membuat
daya saing ekonomi Indonesia itu mempunyai fondasi yang kuat. Dan kami berharap melalui program-program UMKM yang ada dilakukan Bank Indonesia, 4 program tadi, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, kerakyatan, dan mendorong pertumbuhan tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat dan inklusif merata. Demikian dari kami, Mas Yan. Terima kasih. Baik, yang bisa kita garis bawahi bahwa BI ini sangat berkomitmen dan juga berupaya dalam mendorong perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi, sehingga ini bisa menjadi berdampak positif begitu bagi masyarakat, tentunya pelaku usaha UMKM. Terima kasih Rudi Brandu Huta Barat, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Pak, sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih Mas Yan. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi krisis air bersih melanda ratusan keluarga di perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga harus antre untuk mendapatkan air bersih karena air PDAM mati selama 2 hari. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, krisis air bersih melanda ratusan warga di perumahan Bulak Kapal Permai, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga harus antri untuk mendapatkan air bersih. Terdapat kurang lebih 800 keluarga terdampak krisis air bersih imbas matinya distribusi air PDAM. Akibatnya warga terpaksa mengantre dan bolak-balik menggotong air bersih dari pos RW ke rumah masing-masing. Menurut warga, distribusi air dari PDAM mati sudah 2 hari dan mengeluhkan matinya air secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan. Dari pagi ya kalau nggak salah ya. Kemarin ya? Sebelum subuh. Hari ini mati, kemarin juga mati. Kemarin mati. Nah ini repot banget dong Pak nih. Wah, bukan repot lagi. Pagi-pagi kita udah bangun ngantri, ya kan? Ya air kan tahu sendiri kan. Kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama. Udah gak kehitung dah. Nggak kehitung? Iya. Pakai ember atau pakai galon-galon gitu ya? Ember, pakai galon, pakai selang. Sempat ada bantuan air nggak, Di? Nggak ada. Nggak ada? Beli. Yang mobil-mobil tangki gitu nggak ada bantuan? Nggak ada bantuan. Tolong atuh, kalau masih lama mah. Kalau beli berapa biasanya? Beli tadi bilang aja 10 galon pagi doang. 6.000 segalon. 6.000 segalon. Di wilayah sini sering ada pembetulan, ada ini, ada itu, ada ini mati. Kadang-kadang bisa mencapai 6 sampai 10 jam. Maksud saya, kalau pembetulan atau ada sesuatu, diadakan pemberitahuan, ya toh kita tahu kita ada persiapan. Jangan tiba-tiba mati, mulai subuh sampai gak ada apa-apa, tahu-tahu saya lihat di Instagram atau apa. Pertahankan ponsel yang hendak dijamret, seorang ibu tersungkur dan terseret di jalan. Pelaku yang diduga masih remaja gagal merampas ponsel korban dan langsung kabur. Waspada, kejahatan bisa mengintai dimanapun. Seorang pengendara motor yang menepi di pinggir jalan jadi korban begal. Dalam hitungan detik, 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor langsung menyambar ponsel korban. Korban terjatuh dan terseret di aspal saat mempertahankan ponselnya. Pelaku juga ikut terjatuh dari sepeda motor karena ditarik korban. Kejadian ini terekam CCTV di Jalan Raya Karang Satria, Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Kedua pelaku kabur tanpa membawa ponsel korban saat dikejar warga. Iya, ibu saya jatuh sambil narik si pelaku. Si pelaku juga jadinya jatuh kan, karena ditarik sama yang apa sih si ibu-ibu ini. Iya. Bu, kalau dilihat kondisi masih ramai ya Bu ya? Sebenarnya jalanannya masih ramai, banyak motor lalu lalang. Cuma kan karena posisinya maghrib ya. Iya. Jadi agak redup-redup. Korban sempat tersungkur dan terseret di aspal, terluka di bagian tangan. Korban belum melapor kejadian ini ke polisi. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat.
Kesorotan lainnya, Saudara, Roy Suryo bakal menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Kuasa hukum Roy mengklaim telah menyiapkan amunisi untuk menjalani sidang. Gugatan pra-peradilan diajukan pihak Roy Suryo terkait upaya paksa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinuddin bilang, ketika ada permohonan pra-peradilan, maka perkara pokok kasus Roy Suryo yang akan disidangkan di PN Jakarta Timur akan ditunda menunggu hasil atau putusan pra-peradilan. Jika perkara Roy masih menunggu putusan pra-peradilan, perkara Dr. Tifa akan tetap disidangkan di PN Jakarta Timur pada 2 Juli mendatang. Sehingga untuk persiapan tim Pak Roy yang sudah ditunjuk Pak Roy untuk khusus pra-peradilan juga sudah menyiapkan diri berkaitan dengan panggilan sidang pertama. Ketika ada permohonan pra-peradilan, maka perkara pokok Pak Roy Suryo yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga sudah terdaftar dengan nomor perkara 300/PIT-B 2026/PNJ KTT-MR itu menjadi ditunda menunggu proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selesai terlebih dahulu. Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu Andi Aswan yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menolak pra-peradilan tersangka fitnah ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo. Andi Aswan bilang pengadilan tidak akan menunda sidang pokok perkara. Kita tunggu saja nanti yang dikatakan di pra-peradilan, ya. Yang kalau tidak salah hari Senin itu pra-peradilan dari Roy Suryo, ya. Yang lucunya itu kan menuntut presiden, menuntut jaksa agung, padahal mereka ini sudah bebas untuk itu. Dan keyakinan saya itu akan ditolak. Informasi terkini terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo, Saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Roy Ilman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Tessa, pukul berapa sidang pra-peradilan akan dimulai dan apa saja yang dipersiapkan oleh tim Roy Suryo? Ya, selamat pagi Bermana dan juga saudara. Hari ini agenda sidang perdana pra-peradilan dari Roy Suryo diagendakan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Namun pihak pemohon yakni Roy Suryo didampingi oleh kuasa hukumnya tadi baru terpantau hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9 lebih 10 menit. Dan hingga kini sekitar pukul 9 lebih 15 menit belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa sidang perdana dari pra-peradilan Roy Suryo hari ini akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan apa yang telah disiapkan oleh pihak dari Roy Suryo beserta dengan kuasa hukumnya, tadi saat mereka hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka sempat mengatakan kepada awak media bahwa akan ada beberapa pokok-pokok bahasan yang menjadi fokus dari gugatan ataupun permohonan dari pra-peradilan Roy Suryo, di mana yang utama adalah pihak Roy Suryo ini akan menguji keabsahan dari prosesi dan prosedur, maksud kami prosedur penangkapan sekaligus juga dengan penggeledahan dan penahanan terhadap Roy Suryo yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni yang lalu. Selain itu tadi juga pihak kuasa hukum dari Roy Suryo sempat menyebutkan terkait dengan status pencekalan dari Roy Suryo, di mana selama ini dia masih dicekal dari pihak imigrasi. Nah, inilah kemudian yang juga akan diangkat dalam permohonan pra-peradilan yang akan dilakukan sidang perdananya pada hari ini yang beragendakan dengan pembacaan permohonan dari pihak Roy Suryo. Bagaimana? Baik, memang sudah ada yang disiapkan oleh pihak Roy Suryo dalam pra-peradilan ini. Kemudian apa yang masih dijadikan permasalahan ataupun sorotan dari pihak Roy Suryo terkait dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Roy Suryo? Ya, Bremana, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pihak dari Roy Suryo ini utamanya mereka akan mengajukan permohonan pra-peradilan terkait dengan proses atau prosedur penangkapan dari penyidik Polda Metro Jaya yang dianggap sewenang-wenang. Dari pihak kuasa hukum dari Roy Suryo ini menyebut bahwa prosedur penangkapan dan juga penggeledahan termasuk juga penahanan dari Roy Suryo ini dianggap tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan pihaknya juga sudah menyiapkan
menyiapkan sejumlah dokumen, termasuk juga dengan keterangan saksi dan juga keterangan saksi ahli yang digunakan juga untuk nantinya mereka menyusun argumen hukumnya dalam pengajuan pra-peradilan pada hari ini. Baik, kita nantikan sidang dimulai pukul berapa karena sejatinya harusnya dimulai pada pukul 9. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tesalonika Ajeng dan juru kamera Roy Ilman dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi lainnya akan hadir usai jeda berikut, saudara tetap bersama kami. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini, saudara, bangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang didirikan di area tambak ikan dan jauh dari permukiman jadi perhatian warga. Apalagi akses jalan menuju ke koperasi masih berupa tanah. Koperasi Desa Merah Putih ini berada di Desa Langgeng Harjo, Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, berbeda dengan bangunan koperasi pada umumnya yang berada di tengah perkampungan. Keberadaan koperasi desa ini menjadi sorotan karena lokasinya berada di tengah area tambak ikan. Menurut keterangan salah seorang warga, awalnya koperasi tersebut akan didirikan di lokasi lapangan bola voli yang berada di perkampungan. Namun warga tidak setuju karena lapangan voli kerap dimanfaatkan warga untuk berolahraga. Menurut Kepala Desa, proses penentuan lokasi koperasi desa sesuai dengan prosedur dan juga musyawarah. Keberadaan Koperasi Merah Putih ini berada di samping Bung dan ini ke depan akan menjadi lokasi wisata, dan kemudian akses jalan yang menuju Koperasi Merah Putih akan segera kita perbaiki, dan koperasi ini cukup strategis ke depannya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menjerat Taufik Hidayat. Menindaklanjuti SPDP tersebut, Kejati Jawa Barat menunjuk 9 jaksa untuk mengawal proses penyidikan. Menanggapi harapan keluarga korban agar tersangka dihukum seberat-beratnya, Kejati menegaskan bahwa berat ringannya pidana ditentukan pada fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kejati Jawa Barat memastikan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Berkas untuk saat ini belum, kami baru menerima SPDP. Beralih ke informasi lainnya, saudara, sempat terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali selama lebih dari 12 jam. 2 orang buruh proyek akhirnya berhasil dievakuasi Basarnas. Dramatis, aksi penyelamatan 2 pekerja yang terjebak di bawah tebing di kawasan Pecatu, Bali. Tim SAR menuruni tebing setinggi 100 meter. Menjangkau titik tempat kedua korban terjebak hingga berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Terhadap 2 orang yang terjebak di bawah jurang di daerah Jimbaran, Uluwatu, yang terjebak dari hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, dan syukur pada hari ini 2 korban telah berhasil diselamatkan atas nama Bapak Tarmuji dan Bapak Rendi. Korban yang terjebak di atas tebing berjumlah 3 orang saat terjadi air pasang. 1 orang nekat berenang dan berhasil mencari pertolongan untuk kedua rekannya. Namun, karena kondisi tidak memungkinkan untuk evakuasi pada malam hari, kedua korban harus bertahan di bawah tebing selama lebih dari 12 jam sampai pertolongan tiba. Nandang Astika, Kompas TV, Badung, Bali. Informasi mancanegara, saudara, Republik Ceko mencatat rekor suhu terpanas untuk hari kedua berturut-turut pada hari Minggu.
Institut Meteorologi Ceko menyatakan bahwa suhu melonjak hingga 41,1 derajat Celcius di kota Doksani, wilayah utara Republik Ceko. Rekor sebelumnya tercatat 40,9 derajat Celcius di lokasi yang sama pada hari Sabtu. Gelombang panas yang melanda negara-negara Eropa Barat pekan ini telah bergerak ke wilayah tengah dan timur benua biru. Suhu melonjak hingga mencapai rekor tertinggi di berbagai wilayah, mulai dari Swiss hingga Denmark pada hari Sabtu. Sebuah studi cuaca dunia menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas hingga 200 kali lipat. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa Eropa kini menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat dan perlu melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi warganya. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Akhir kata saya Nanda Aprilia. Dan saya Bremana Atenaya undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.